Papandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini, ini malam nih pertama kali nih kita melakukan podcast malam dalam acara podcast Pamandiran santai. Pamandiran santai gue. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh kantor berita Antara Kasel, Bu. Alhamdulillah. Ini pertama kali nih ketemu sama ibu nih aku. Pertama kenal nih. Inggih. Ibu siapa nama, Bu? Oh, inggih. Ngaran ulun Desi Lestari Saptarini, Pak. Desi Lestari Saptarini, Pak. Oh, Desi Lestari Bapak Saptarini. paman. Inggih, paman. Inggih. Kalau kita malam. Kalau ibu sehari-hari di mana, Bu? Inggih. Nah, ulun nih ulun perkenalkan diri ulun dulu paman. Kenalkan lah. Ngaran ulun Desi Lestari Saptarini. Ulun ini salah satu pengajar di Prodi Teknik Pertambangan Politeknik Negeri Banjarmasin, pamanai. Politeknik Banjarmasin Peliban lah. Inggih, Peliban jago orang. Peliban. Banjar tahunya tuh Peliban, pamanai. Padahal itulah ya, nah, dan kebetulan ulun adalah salah satu pengajar geologi di situ, pamanai. Geologi, di Poliban itu ada dua kami, pamanai. Nah, ada satu lagi teman ulun, memang kami sama-sama dari ilmu geologi, mengajar di Poliban. Oh gitu. Dulu backgroundnya di mana, Bu? Ulun background ulun teknik geologi, paman. Dari Universitas Gajah Mada, paman. Wih, mantap. Nah, wajar aja kalau malam ini kita kan membahas tentang Geopark 400 nih kan. Kenapa ini kita bahas? Karena masalahnya Geopark 400 ini sekarang ini bertahap nih akan menjadi Geopark internasional yang akan diakui UNESCO. Makanya kita harus menggali informasi tentang Geopark ini seperti apa sampai kita contoh getol untuk memperjuangkan ini sebagai Geopark internasional. Bu. Nah, Bu, kalau menurut Ibu sebagai dosen bebatuan nih, gimana Geopark kita nih, Bu? Masya Allah, paman. Ulun dari sisi sebagai akademisi, paman, ngarannya mendengar sudah basic Geopark 400, itu Geopark 400 ini anak jadi salah satu bagian dari UNESCO, luar biasa, paman. Ulun bahagia banget. Ulun orang lokal lah, istilahnya orang Banjar, orang asli Kalimantan Selatan. Mendengar ini luar biasa, paman. Itu kan. Apalagi Geopark ini adalah salah satu menjadi kalau disambat orang tuh menjadi kebanggaan, bahkan menjadi kebanggaan kita jadi orang lokal, apalagi Kalimantan Selatan, paman. Betul. Nah, keistimewaan tuh menurut ibu di sini Geopark ini sampai diusulkan jadi Geopark internasional tuh di mananya, Bu? Luar biasa, paman lah. Contohnya ya. Nah, kita banyak basic kayak daerah Kars, paman. Kars lah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang atau mungkin yang menonton podcast pian nih, paman lah. Nah, mungkin bisa melihat kan kalau rangkaian podcast yang pun pian beberapa kali. Nah, mungkin ada melihat ada kisah macam-macam. Dari sisi tenaga ahli dan lain-lain, berkisah banyak sekali bahwa Geopark di 400 ini kan banyak kondisinya. Nah, contohnya kayak tadi juga kayak di daerah Kars, terhampar dari ujung 400 utara sampai ke selatan, paman. Ada Kars, kemudian ada banyak sekali daerah-daerah yang kayak daerah Jogja kita tuh yang kalau melihat kayak punyanya daerah Papua lah, istilahnya. Daerah di Indonesia ini kadang-kala juga yang kita diisi juga pemanen itu dia. Benar kayak Raja Ampat tadi ada juga ada kita. Vegetasinya lengkap juga. Binatangnya lengkap juga. Nah, karena keragaman itu mana yang menurutun khas daripada yang lain. Nah, ini apalagi kan, Bu, menurut cerita ini kan di Kalsel ini kan ada bebatuan yang usianya sampai 200 juta tahun. Ada yang 180 juta tahun. Nah, itu sebenarnya di Kalsel ini bisa mengungkap sejarahnya terbentuknya bumi, Bu. Nah, dari beberapa lokasi yang pernah diteliti itu ternyata kita memiliki bebatuan yang menurut hasil penelitian Ibu pernah nggak kita lihat namanya sikesijau, batu piulit, batu di Langara tuh katanya fosil-fosil dari laut. Nah, hasil Ibu pernah melakukan penelitian gimana, Bu, nih suah-suah seperti itu, Bu? Ulun sebagai akademisi mungkin sedikit agak tersentil, paman lah sebenarnya tersentil dalam artian kalau dilihat Geopark 400 ini mungkin akan menyentil kami, paman, para akademisi untuk lebih meneliti, paman. Mungkin kalau dilihat kalau bahasanya kalau orang meneliti di Google manlah melihat mana nih penelitian yang ada di 400. Nah, istilahnya penelitian yang ada hubungannya dengan bebatuan 500 mungkin sedikit aja, pamanai. Artinya mungkin perlu dikembangkan.
kalau jujur aja kalau selama ini kami mungkin tapi banyak mana yang meneliti itu artinya supaya setuju. Artinya supaya dengan adanya Geopark Meratus sampai ke UNESCO ini akan menjadikan kami termotivasi Pak Manai. Perlu banyak dilakukan penelitian banyak. Betul. Dari ujung utara sampai ke selatan, batu-batuan apa saja, misalnya kenapa kayak apa di kondisi khasnya yang ada di daerah Hulu Sungai Selatan, daerah Loksado dan sekitarnya betul lagi Batu Bini. Kemudian ada banyak sekali gua yang bisa diteliti. Bisa jadi perlu dipetakan secara detail Paman. Artinya selain dengan ilmu pengetahuan akan mendatangkan banyak sekali orang akan datang untuk jadi salah satu objek wisata Paman. Dan memiliki bola tadi Ibu cerita bahwa kita ini minim kalau kita menurut Google minim hasil penelitian itu terekspos di Google kan gitu Bu. Betul, nah, ini harapan kita nih kepada ilmuwan kita nih. Unlamnya kah atau Pulibannya kah atau IAIN-nya atau Uniska-nya apalah. Tolong aja kalau ada hasil penelitian kita share aja di berita di mana supaya itu di Google tuh menjadi rating gitu lah Bu. Betul. Jangan kita ungkap di Google ternyata hasil penelitian ITB, hasil penelitian UGM, hasil penelitian Universitas Indonesia. Betul. Nah, masuk kita hanya seperti Ibu tadi. Kan hasil penelitian Ibu ini perlu kita beritakan berita-berita di media mana aja supaya ini menjadi jadi referensi nanti di Google. Nah, jadi kalau orang mencari tentang apapun di Kalsel akan muncul di Google hasil penelitian. Nah, itu menjadi referensi baik wartawan, baik mahasiswa, baik masyarakat, baik siapapun. Itu harapannya mudah-mudahan seperti Ibu katakan nanti itu bisa dilakukan oleh para dosen yang lain. Nah, itu Bu. Nah, Bu, kemarin Ibu cerita sudah membawa anak-anak didiknya kemana-mana aja Bu. Nah, alhamdulillah lagi Pak Mane dengan ada Geopark Meratus ini manlah. Nah, mahasiswa Ulun khususnya, biasanya kami menjadikan lokasi Geopark ini sebagai salah satu tempat praktek mahasiswa Pak Man. Artinya kada sia-sia kita besi Geopark Meratus. Ternyata kalau saya jauh-jauh Pak Mane di jalan. Cukup dengan ke Geopark Meratus saja, mahasiswa Ulun sudah tahu bagaimana belajar tentang geologi, bagaimana belajar tentang batu-batuan, bagaimana tentang belajar, ternyata batuan yang ada di Geopark Meratus ini punya dalam kalau bahasa kekinian bahasa kakanakan ini ada lini waktunya Man. Nah, hari ini misalnya dari ujung misalnya berjalan dari Aranio sampai ke bawah ke daerah Mandangin Man, kakanakan akan tahu mana melihat mahasiswa atau mungkin kakanakan yang baru mengenal, anak tahu geologi, anak tahu sejarah Geopark Indonesia khususnya di Meratus kelihatan mana ya. Di sini umurnya seini nakai, ini batuannya ini. Nah, itu luar biasa Paman. Jadi gitu. Nih, sebagai contoh Bu, kita pernah membawa ke Sungai Kembang lah Bu. Pernah Paman. Nah, lalu di Sungai Kembang tuh katanya spesifik lah Bu. Betul-betul ya? Itu apa Bu? Itu kalau mungkin mendapat penjelasan dan ada referensi lain malah itu salah satu jenis batuan metamorf Man. Metamorf? Batuan metamorf. Batuan metamorf namanya. Terus? Nah, kalau di dunia ini kan ada 3 batuan Man. Ada batuan beku. Batuan beku namanya Paman. Batuan beku. Yang biasanya hubungannya dengan gunung api. Kemudian ada batuan sedimen. Nah, kemudian ada batuan metamorf. Ini metamorf adalah. Batuan metamorf ini jarang batuan malihan. Mungkin atau batuan yang terkena sudah kalau bahasanya untuk kena panas yang tinggi, temperatur yang sangat tinggi, kemudian karena ada tekanan yang sangat tinggi. Nah, kalau sejarahnya Pegunungan Meratus kan memang seperti itu. Mungkin pernah didengar di podcast sebelumnya malah Nah, jadi karena kondisi itu, maka terbentuklah batuan metamorf. Nah, di sana. Tapi ada yang mengatakan itu jenis sikis hijau atau Nah, sikis hijau itu karena mungkin ada mineral di dalam kandungannya. Ada mineral yang berwarna hijau. Warna hijau. Bisa jadi ada namanya serpentinit nanti untuk batuan metamorfnya dan gitu. batuan bekunya. Nah, kemudian nanti ada ngarannya peridotit dan lain-lain. Ada olivin juga di dalamnya. Itu jenis mineral ngarannya mana. Kalau bahasanya orang tuh biasanya taunya batu akik man lah. Batu akik lah, padahal itulah. Saking luar biasanya. Pada akik tuh kalau diteliti lah itu mengungkap lah sejarah. Nah, betul kan, bujung panah gitu. Aduh, luar biasa. Nah, makanya bersalah kalau bubuhan sampean lah
ke Sungai Kembang mandian, batu-batu yang dirusak, itu batu bernilai. Konon batu sing hijau itu hanya beberapa negara yang memiliki seperti itu. Inggih, Paman. Nah. Jadi spesifik batuan metamorf yang dimiliki di situ memang khususan, Man. Mungkin karena memang itu kondisinya pada saat pembentukannya tadi. Oh, gitulah. Pada saat tinggian Gunung Meratus karena kan proses terbentuknya pegunungan Meratus di tempat di Kalsel ini kan mungkin lebih spesifik sampai kenapa terbentuknya ada cekungan sehingga terbentuknya batu bara macam-macam terbentuknya Inggih. Nah, jadi kenapa di Kalimantan Selatan ini kaya dengan batuan sumber daya mineral, sumber daya tambang seperti batu bara, kemudian sumber daya mineral yang lainnya tadi seperti sikes hijau, kemudian apalagi yang di batu besar violet apa gimana tuh? Nah itu lumayan artinya di batu besar ada material batuan yang sangat berharga itu, Man. Artinya luar biasa kekayaannya di batuan pegunungan Meratus tadi, mana. Bayangkan aja. Terungkap sudah ada beberapa batuan yang memang spesifik dan bernilai. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu penjelasan lagi ini. Kenapa di Kalsel kok ada intan? Nah, itu mana? Perlu diteliti lebih detail lagi sebenarnya, mana? Apa itu? Ya tadi faktor terbentuknya pegunungan Meratus tadi juga pemicu salah satu terbentuknya intan di Kalimantan Selatan. Tapi ya tadi mungkin perlu pertanyaan ya. Memang pernah ada penelitian dari Jepang, Man. Penelitian Jepang mereka berusaha mencari kalau ada intan yang ditambang dalam bentuk placer. Nah, placer itu artinya orang menambang mendulang. Tadi, Man. Artinya ada kemungkinan dia punya induk. Jadi ada batuan induk lainnya yang artinya kita itu mamanya batu tadi. Sehingga dari mamanya itu nanti akan kalau misalnya mengalami sedimentasi atau transportasi sampai ke ujung, sampai ke hulu, dari hilir ke hulu, berarti akan mendapatkan material yang tadi placer tadi yang ditambang orang pakai dulang. Artinya kan ada yang lebih gana lagi, Man. Nah, itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut, karena artinya. Nah, tapi itu yang lebih gana tuh placernya tuh kah atau intannya akan lebih gana? Artinya batuan yang membentuk intan tadi di mana? Berarti intan kemungkinan potensinya masih ada lah di Kak. Insya Allah masih ada, mana. Berarti perlu lagi mana diteliti lagi. Apa Kalsel ini intan masih ada lagi. Siapa tahu kita dulang ini ya Allah. Amin. Banyak lagi intan kita dapat. Intan martabat muncul lagi ya Allah. Nah, ini Bu, setelah ini kita melihat suasana situasinya kan seperti itu. Apa kira-kira saran Ibu di sini untuk pemerintah supaya kita ini benar-benar ini bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dunia pendidikan, bermanfaat untuk dunia wisata, itu gimana Ibu? Luar biasa, Man lah. Artinya dari posisinya pegunungan Meratus dijadikan sebagai geopark tadi luar biasa. Sudah kami sebagai peneliti khususnya akademisi mana luar biasa akan dijadikan sebagai referensi kami sebenarnya. Banyak sekali penelitian yang akan bisa kami lakukan di sini, mana. Gitulah. Artinya ya mungkin perlu ada kalau dukungan pemerintah luar biasa sudah tadi dari segi artinya sudah memberikan peluang kami untuk punya geopark Meratus. Nah, apalagi akan ditanamkan di UNESCO istilahnya, mana. Artinya tidak hanya kami lokal yang akan bersaing, Man, untuk meneliti geopark Meratus, tapi juga orang-orang luar negeri pun akan bersaing, Man. Nah, itu, mana. Dan tidak hanya orang lokal sini, orang seluruh Indonesia pun akan merasa kami perlu meneliti di mungkin seluruh dunia juga. Itu, mana. Jadi banyak sekali yang mereka kadang-kadang berpikiran ini ada sesuatu yang khusus nih di Kalimantan Selatan, ada sesuatu yang berharga sehingga pegunungan Meratus ini akan kami teliti lebih lanjut. Bagaimana potensi potensi keanekaragaman batuannya yang lumayan kompleks tadi, Man. Di mana ada metasedimen di daerah utara, kemudian ada kas tadi, Man. Kemudian ada intan di ini. Kemudian ada bisa jadi kalau zaman dulu ada Red Borneo, Jagoarang. Banyak sekali, Man. Artinya ini referensi kami, mana gasan dijadikan sebagai penelitian lebih lanjut. Nah, beberapa kekawanan sudah mulai melirik, Man, ke Kalimantan Selatan khususnya Meratus ini, Man. Artinya yuk kapan kita join riset. Artinya banyak sekali yang akan dijadikan sebagai bahan di sini, Man. Betul. Nah, ayo ini pengakuan nih Ibu di sini. Ulun sangat ini pengakuan Ibu di sini. Betapa botak mahanya kalau kita sudah dikatakan sebagai geopark Meratus global kan. Ini akhirnya beberapa peneliti nih, bukan hanya Indonesia, mungkin luar negeri, tapi yang jelas kata ibu-ibu tadi, peneliti Indonesia sudah ancar-ancar nih
akan meneliti nih, Kalsel nih, untuk mengungkap lebih jauh tentang bebatuan ini. Kenapa kok dikasih seperti itu? Wah, ini luar biasa. Makanya kalau sampai sudah menjadi Geopark internasional, ini bukan hanya wisatawan yang datang, tetapi juga ini banyak para peneliti. Mudah-mudahan Kalsel lebih populer lagi, lebih diuntungkan lagi dengan Geopark ini. Tapi mana ada lagi satu. Apa itu? Berharap lah. Jadi karena kan ngarannya kami ini peneliti berharap yang objek yang kami teliti karena tuh lah masih dalam kondisi alami Nah, ini maaf lagi sekali bolo. Mudahan di kondisi alami. Nah, ini ingin katakanlah jangan lagi karena areal tambang ya. Ya kalau ini karena areal ini artinya kiamat deh kita. Makanya uji ibu tadi hasil tempat-tempat penelitian tuh kalau bisa masih alamiah. Ini gimana? Masih asli istilahnya. Nah, ini harapan mana? Ya harapan lagi ibu lah kalau peneliti ini teliti pang di mana-mana lokasi-lokasinya sebenarnya pemerintah tuh bisa melarang, oh ini nggak boleh tambang, oh ini kada boleh kebun ini, oh ini kada boleh ini. Nah, peneliti harus itu. Mungkin perlu duduk bersama lah, artinya antara peneliti atau paling tidak ada pemetaan selanjutnya. Nah, itu pemetaan itu masuk kita. Perlu dilakukan artinya ini area yang bisa dikembangkan tempat penelitian. Ini dikembangkan untuk area objek wisata. Atau ini dikembangkan untuk objek sosial budaya yang lainnya. Artinya jangan sampai nanti pada saat lebih peluang tentang Geopark ini terbentuknya nanti akan mengubah kondisi alam tadi, misalnya yang tadinya ini jadi salah satu objek kami penelitian kami yang sudah kami gadang-gadang secara alami, ternyata ini nanti dijadikan salah satu infrastruktur untuk mendukung kondisi Geopark tadi. Nah, jadi harapan seperti itu. Nah, jadi menurut Ibu, memang benar ini kalau harapan pertama dengan ada pengakuan Geopark nih, yang utama dulu nih adalah pelestarian Geopark itu sendiri. Ya kan itu loh, Bu. Betul. Nah, hanya yang lain, yang soal ekonomi, yang soal sosial budaya, yang soal yang lain, itu kalau bisa memang ini untuk mengikutkan juga, tetapi lebih utama bagaimana nih lestari kan gitu pula. Nah, itu dia untuk sementara podcast kita bersama Ibu Desi. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, memberikan informasi, memberikan motivasi bagi kita bahwa kita memiliki Geopark Maratus yang sangat bernilai. Kita harapkan Geopark ini menjadi Geopark global dan pengakuan UNESCO akan kita dapatkan dan itu akan menjadi kebanggaan bersama. Inilah Paman Ananom dan Ibu Desi. Makasih Ibu Desi. Makasih banyak, Paman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.